بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله تعالى. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ini dalam rangka untuk belajar bersama-sama mengingat Allah Azza wa Jalla, bersama-sama mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu tercurah banyak sekali kepada kita semua setiap hari, bahkan setiap saat. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidaklah ada satu nikmat yang ada pada kalian kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian nikmat yang Allah taala berikan kepada hamba-hambanya, fa'adhamuha, yang paling besar dan paling agung adalah irsaluhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekian alam, dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan juga dengan petunjuk yang lurus. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah taala utus pada masa kekosongan para rasul atau masa fatrah. Jarak antara rasul terakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah jauh. Maka pada waktu itu manusia mengalami masa yang jauh dari hidayah Allah Azza wa Jalla. Ajaran-ajaran wahyu banyak yang sudah samar dari mereka. Manusia pun berada di masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah, masa yang sangat parah dalam masalah akidah, kerusakan yang parah dalam masalah ibadah, kerusakan yang sangat parah pada masalah akhlak dan muamalah. Mari kita lihat gambaran yang ada di masa itu melalui pernyataan sahabat yang mulia Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika berbicara di hadapan Raja An-Najasyi. Beliau berkata kepada Raja Najasyi, "Ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahli jahiliyah, kami dahulu adalah orang-orang yang hidup di masa jahiliyah. Na'budul asnam, kami dahulu menyembah berhala-berhala. Wa na'til fawahish, kami dahulu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa nusi'ul jiran, wa nusi'ul jiwar, kami dahulu melakukan perbuatan yang tidak baik kepada tetangga. Wa naqtaul arham, kami putus hubungan dengan karib kerabat. Wa na'kulul maitah, kami dahulu juga memakan bangkai-bangkai." Ini sebagian disampaikan oleh sahabat mulia Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang sudah cukup menggambarkan bagaimana rusaknya manusia pada waktu itu menyembah berhala, bagaimana zalimnya orang kepada orang lain, bagaimana buruknya hubungan manusia dengan manusia yang lain. Nah, sahabat yang mulia ini juga meneruskan, wa ya'kulu minnal qawiyyu adh-dha'if,
orang yang kuat di antara kami menindas orang yang lemah. Kemudian Allah Ta'ala mengutus kepada kami seorang Rasul yang kami tahu nasabnya mulia, yang kami ketahui kejujurannya, yang kami tahu amanahnya, yang kami ketahui juga kehormatannya terjaga. Fada'ana ila Allah Subhanahu wa taala. Rasul ini mengajak kami kepada Allah Azza wa Jalla, linuwahidahu wa na'budahu, agar kami mengesahkan Allah, agar kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang sebelumnya kami lakukan dan juga dilakukan oleh nenek moyang kami, yaitu berupa menyembah hijarah, menyembah bebatuan, dan juga menyembah hal-hal yang tidak pantas disembah. Memerintahkan kami untuk berkata jujur, memerintahkan kami untuk amanah, memerintahkan kami untuk silaturahmi, dan lain sebagainya. Ini diantara yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang menyebutkan masa gelap manusia pada waktu itu segelap-gelapnya, kemudian datanglah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadaan menjadi berubah total, menjadi sangat baik. Orang-orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang berakhlak baik, orang-orang menghargai orang lain, tidak ada kezaliman, tidak ada perlakuan buruk kepada orang lain, dan juga orang-orang menghindari perbuatan-perbuatan fahisyah, keji seperti zina, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya, termasuk membunuh atau mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Keadaan mereka kemudian berubah menjadi sangat baik setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Karena itulah ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat besar ini. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Di surah Al-Baqarah 151 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan satu nikmat yang besar yang sudah Allah berikan kepada manusia, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, kepada manusia atau umat manusia di akhir zaman, yang tugas-tugas beliau adalah membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, mensucikan jiwa mereka dari sifat-sifat yang rendah, kotoran-kotoran hati, dan juga sifat-sifat jahiliyah, dan mengajarkan kepada mereka apa saja yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Karena ini merupakan nikmat besar, maka sangat aib, sangat buruk, sangat tercela apabila orang itu tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul ke tengah manusia di akhir zaman. Allah sudah mengingatkan, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Tidakkah engkau melihat orang yang merubah nikmat Allah dengan kekufuran? Quran surah Ibrahim ayat 28. Nah, nikmat Allah dalam ayat yang mulia ini dikatakan oleh sahabat mulia Ibnu Abbas, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi'satu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak melihat orang yang menukar nikmat Allah ya? Ada rasul di tengah mereka, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, kemudian ditukar dengan sifat yang tidak pantas atau sikap yang tidak pantas, yaitu mengkufuri nikmat tersebut, tidak beriman kepada beliau, tidak menaati beliau, tidak mengamalkan petunjuk beliau. Maka ini suatu aib atau suatu hal yang tidak pantas, karena ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat di akhir zaman ini. Dan kita alhamdulillah Allah berikan hidayah untuk menjadi muslim muslimah.
menjadi orang yang bersyahadatain, maka mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Mari kita menyadari bahwa ini nikmat yang sangat besar sekali. Karena itu Allah mengatakan, fadhkuruni alkurukum washkuruli wala takfurun. Allah mengatakan yang artinya, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, jangan engkau kufur. Bersyukurlah atas nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berkufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Walaupun beliau hidup di masa jahiliyah, beliau tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Beliau tidak meyakini keyakinan-keyakinan jahiliyah. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat beliau sebagai nabi dan rasul. Orang-orang masyarakat jahiliyah, masyarakat Mekah dahulu faham sekali kalau orang yang namanya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam orang yang baik akhlaknya, orang yang jujur, orang yang tidak pernah bohong, orang yang adil, orang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Karena itulah ya, dari sini kita ikhwani ufati fillah rahmakumullah taala hendaknya faham bahwa kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencintai beliau, kemudian mengagungkan beliau, dan melaksanakan hak-hak beliau dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh syariat kita. Pembahasan kita di pagi hari ini tentang tanda-tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkotimai dengan keadaan manusia yang buruk ya, yang itu tidak hanya terjadi di tanah Arab saja, tapi di seluruh dunia. Karena masa jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pernah misalnya beranggapan, oh yang jahiliyah sana saja, sini bukan jahiliyah. Tidak. Sebab kalau kita ditanya, apa yang disembah orang-orang di negeri ini, apa kira-kira jawabannya? Kan kurang lebih sama. Menyembah sesuatu yang tidak pantas disembah. Hati itu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata sampai sekarang ada orang-orang yang hatinya masih bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah yang besar, merupakan kemuliaan yang besar, termasuk bagian iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kewajiban syar'i yang harus dimiliki atau dilaksanakan oleh setiap orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mengawali sabdanya dengan sumpah. Fawalladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. La yu'minu ahadukum, tidaklah kalian, salah seorang kalian itu beriman dengan sempurna sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi cintanya kepada orang tuanya, bapak ibunya, dan melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Hadis yang sangat jelas ya.
Hadis yang membutuhkan dari kita semua untuk mengerahkan semua yang kita miliki supaya menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling kita cintai, melebihi cinta kepada bapak ibu kita dan juga melebihi cinta kita kepada anak-anak kita. Orang tua kita memang jasanya besar. Orang tua cinta kepada anak itu juga sesuatu yang manusiawi, wajar. Tapi kita memiliki suatu ajaran dalam agama kita bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sayangnya kepada umat jauh melebihi sayangnya orang tua kepada anak-anaknya. Perhatiannya beliau kepada umat jauh lebih besar daripada perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Memang betul orang tua itu sangat sayang kepada anak, menjaga anak, memberi perhatian kepada anak. Tapi kadang-kadang orang tua itu salah dalam menyayangi, salah dalam memberi. Kelihatannya menyayangi tapi malah menjerumuskan. Memberi yang diminta anak ternyata ini juga tidak baik. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sayangnya beliau sayang yang betul-betul hakiki, mengharapkan semua manusia itu selamat di dunia dan di akhirat kelak. Sementara orang manusia atau orang tua kadang-kadang pikirannya hanya tentang keselamatan dunia atau keberhasilan anak di dunia saja, keselamatan fisiknya anak saja. Tapi hati anak kadang-kadang tidak diperhatikan oleh orang tua. Yang penting kamu sehat nak, yang penting kamu atletis. Tapi ternyata anaknya nggak pernah sholat jamaah, omongannya tidak bagus. Nah, sementara orang tua tidak perhatian masalah ini, ya terserah, mengabaikan masalah ini. Tentu ini menunjukkan bahwa orang tua kadang-kadang keliru dalam mengekspresikan sayangnya kepada anak. Nah, sekarang kita bicarakan adalah betapa besarnya sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat. Beliau menangis ketika ada orang yang tidak beriman. Beliau menangis ketika ada orang yang menolak dakwah beliau. Tapi ternyata beliau tidak mendoakan laknat kepada mereka. Allahumma fir lahum fa innahum Allahumma fil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, ampuni kaumku yang berbuat zalim kepadaku karena mereka ini belum tahu. Dalil yang lain yang menyebutkan tentang wajibnya kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta akuna habba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in." Tidaklah seorang hamba itu beriman dengan sebaik-baiknya sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai daripada keluarganya, daripada hartanya, daripada seluruh manusia, semuanya. Nah, dua hadis ini Bapak Ibu dan Saudara rahimakumullah sudah menyebutkan orang-orang atau sesuatu yang paling dicintai oleh manusia, ya. Ada orang tua, anak, istri, keluarga, ya. Seluruh manusia dan harta benda. Ternyata Nabi SAW mengarahkan agar umat Islam itu betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih mencintai terhadap semua yang disebutkan, termasuk lebih mencintai beliau SAW daripada diri sendiri. Sebagaimana yang pernah disampaikan Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Sahabat mulia ini pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau orang yang paling aku cintai atas segala sesuatu kecuali atas diriku."
Tapi Nabi mengatakan, engkau harus mencintaiku bahkan melebihi cintamu kepada dirimu. Maka Umar mengatakan, sekarang saya mencintai engkau melebihi cintaku kepada diriku. Al-an ya Umar, sekaranglah iman itu sempurna. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullah. Setelah kita memahami kewajiban umat Islam untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita membaca bersama tentang hal-hal yang menunjukkan orang itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tanda-tanda seseorang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itu sebuah klaim, ya, sebuah pengakuan yang dibutuhkan atau yang membutuhkan bukti. Kalau orang mengatakan saya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang semuanya bisa selama mulutnya itu bisa berbicara. Atau orang bisa menulis saya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau orang beli stiker tulisannya I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa, semua orang bisa itu. Tapi apakah seperti itu tanda cinta seorang muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tidak. Kalau itu tandanya, semua orang bisa melakukannya. Bahkan orang kufur sekalipun bisa membeli stiker, bisa menulis atau bisa mengucapkan dengan lisannya. Sebagaimana juga siapapun bisa mengatakan saya cinta Allah, ya. Tapi apakah betul engkau cinta kepada Allah? Ini yang kemudian harus ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, alamat hubbin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda atau alamat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab Syekh Dr. Fadl Ilahi hafizallah, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatuhu, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tandanya. Dalam pembahasan ini penulis menyampaikan bahwa cinta itu ada tanda, ada bukti. Supaya pengakuan seseorang itu tidak kosong, tidak palsu, tidak dusta. Beliau membawakan beberapa perkataan ulama, ya. Di antaranya Al-Qadhi Iyad rahimahullah, wa min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam nusratu sunnatihi wadhabu an syari'atihi wa tamani huduri hayatihi fayabdhulu nafsahu wa ma lahu dunahu. Di antara tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, adalah membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadhabu an syari'atihi, memperjuangkan atau membela syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dikatakan, ya, membela Islam atau memperjuangkan agama Islam, karena sunnah beliau hakikatnya adalah Islam itu sendiri, ajaran-ajaran Islam. Syariat beliau adalah syariat Islam. Wa tamanni huduri hayatihi, dan berharap bisa bersama beliau sallallahu alaihi wasallam kalau itu memungkinkan, ya. Lalu dia mengorbankan jiwanya, hartanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Membela petunjuk beliau atau sunnah beliau, menjaga syariat beliau, dan berharap-harap sekiranya bisa berjumpa dengan beliau, maka orang ini sangat ingin sekali berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengorbankan apa yang dimiliki untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membela beliau atau membela kehormatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan kedua dari Al-Allamah Al-Aini rahimahullah dalam Umdatul Qari, beliau mengatakan, wa'alam anna mahabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam iradatu ta'atihi wa tarku mukhalafatihi. Ada dua.
Tapi maknanya luas sekali. Ketahuilah bahwa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tandanya adalah iradatu ta'atihi, kemauan untuk menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kemauan, ada niat untuk menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan dia praktekkan. Ketika ada perintah dari beliau, dia lakukan. Ada larangan dari beliau, beliau hindari. Ada kisah-kisah yang beliau sampaikan, orang itu mengambil pelajaran. Ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyampaikan bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya itu disampaikan dalam Al-Quran dalam 30 ayat lebih. Dan sebagian ayat itu menyampaikan orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hakikatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti, ikhwani wa akhwat fillah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan dari Allah saja. Hanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang itu hakikatnya sedang menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan untuk taat kepada Allah adalah dengan menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga jalan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tarku mukhalafatihi. Yang kedua, kata Al-Allamah Al-Aini rahimahullah, tanda seseorang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak melanggar beliau atau tidak menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi ketaatan, ya sekarang keterangan lebih lanjut, tidak bermaksiat kepada beliau, tidak melanggar aturan beliau, tidak melanggar perintah beliau, dan juga tidak mengabaikan larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa ulangi di sini dua hal yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Aini rahimahullah. Santri silakan dicatat terutama ya, bahwa tanda cinta kepada Nabi SAW adalah yang pertama iradatu ta'atihi, berkeinginan untuk taat kepada Nabi SAW. Yang kedua tarku mukhalafatihi, tidak menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan yang artinya di antara tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika seseorang ditawarkan kepada dia, diberi penawaran, ada tawaran, mana yang kamu pilih? Kehilangan nikmat dunia atau kehilangan kesempatan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Seandainya itu mungkin, engkau kehilangan dunia, kehilangan harta benda yang mahal, silakan disebut masing-masing ya. Mana yang lebih kamu sukai? Kehilangan harta benda ini atau kehilangan kesempatan untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau itu memungkinkan? Nah, ketika orang kemudian memilih, saya lebih sedih kalau kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehilangan kesempatan untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila memungkinkan, maka orang itu sudah menunjukkan tanda cintanya yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menambahkan bahwa di antara tanda cinta seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membela sunnah beliau, menjaga syariat beliau, dan waqam'u mukhalifiha, dan melawan orang-orang yang melanggar atau menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ajaran beliau. Menentang di sini bukan berarti otomatis memerangi, tidak ya. Membela sunnah beliau,
dengan tulisan, ada orang berkata jelek tentang Nabi atau tentang syariat Islam, kemudian dia menulis untuk membantah, untuk menerangkan kalau orang itu omongannya salah 100% gitu ya. Misalnya orang mengatakan sunnah Nabi itu kuno misalnya, naudzubillah, atau orang lebih mengutamakan tradisi-tradisi daripada sunnah Nabi dengan mengatakan ini dari Arab misalnya. Maka di antara tanda cinta seorang hamba kepada utusan Allah Muhammad SAW adalah dengan membantah, mengoreksi omongan orang yang salah tadi, atau mengoreksi tulisan-tulisan orang yang merendahkan petunjuk beliau, sunnah beliau atau syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga ulama ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala yang dikutip keterangannya oleh penulis Syekh Dr. Ilahi Dhahir hafizahullah. Nah, kemudian beliau menyimpulkan bahwa melalui keterangan-keterangan tiga ulama ini bisa disimpulkan bahwa tanda-tanda atau di antara tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semangat kuat untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendampingi beliau. Yang kedua, siap untuk berkorban, mengorbankan apa saja untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, imtisalu awamiri wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah beliau dan menghindari larangan-larangan beliau. Dan yang terakhir kata beliau, tanda cinta seorang muslim dan muslimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membela sunnah beliau dan menjaga syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tanda-tanda cinta seorang muslim muslimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ya, tidak hanya ini. Tapi beliau seperti yang beliau sampaikan di sini, anna min alamati hubbin Nabi al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan dengan bahasa yang seperti ini, bahasa yang tepat ya, bahwa di antara tanda cinta kepada Nabi SAW yang mulia adalah demikian. Tidak mengatakan inilah tanda-tanda cinta yang lain, bukan. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, mari kita melihat bukti-bukti kecintaan para sahabat melalui keterangan yang sudah disimpulkan oleh penulis kitab ini. Yang pertama, bahwa tanda cintanya seseorang kepada Nabi SAW, orang itu sangat-sangat ingin melihat Nabi SAW. Orang itu begitu bahagia ketika bisa mendampingi Nabi SAW. Bagaimana tidak ya? Nah, para sahabat itu orang-orang atau generasi yang Allah muliakan untuk bisa beriman kepada Nabi SAW dan melihat beliau secara langsung, bisa mendengar ucapan beliau, bisa melihat keseharian beliau, bisa menyimak pelajaran dari beliau, bisa berjihad bersama beliau dan lain sebagainya. Dan ini sesuatu keutamaan yang sangat besar yang tidak akan bisa dikalahkan oleh keutamaan-keutamaan yang lain atau amal soleh yang lain. Nah, di sini disebutkan beberapa contoh ya. Bagaimana sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq sangat-sangat berharap untuk bisa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Sahabat yang mulia ini sahabat yang memiliki keutamaan yang sangat besar, sangat banyak. Orang yang pertama kali masuk Islam ya, dari kalangan orang dewasa. Kemudian disebutkan ulama, beliau ini satu-satunya orang yang keluarganya seluruhnya masuk Islam ya. Bapaknya, ibunya, anak-anaknya, semuanya masuk Islam. Dan tidak ada keluarga seperti itu pada sahabat-sahabat yang lain. Ulama juga menyebutkan bahwa keluarga yang sangat berperan dalam hijrahnya Nabi SAW adalah
keluarga Abu Bakar Siddiq. Beliau termasuk juga putra-putri beliau. Dan itu tidak ada pada keluarga yang lain. Termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha, termasuk Asma Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Al-Imam Bukhari rahimahullah menyampaikan kisah atau riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia mengatakan suatu ketika kami sedang duduk-duduk di rumah bapak kami Abu Bakar Siddiq di siang hari. Tiba-tiba ada orang berkata, ini Rasulullah ada di depan pintu. Rasulullah SAW datang ke rumah di waktu yang aneh ya. Di waktu yang orang itu tidak biasa mendatangi rumah orang lain. Berarti pasti ada sesuatu yang penting ini. Maka Abu Bakar mengatakan, fidaan lahu abi wa ummi. Aku akan tebus beliau dengan ayahku dan ibuku. Wallahi ma jabi fi hadhihi sa'ati illa amrun. Demi Allah ya, tidak ada sesuatu yang membuat beliau datang pada saat-saat seperti ini kecuali ada perintah. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang meminta izin. Fa'adina lahu. Kemudian beliau diberi izin. Fadakhal, kemudian masuk. Maka Nabi berkata kepada Abu Bakar Siddiq, ukhruj min indik. Ayo keluar, saya mau bicara. Kalau sahabat ini Abu Bakar Siddiq mengatakan, yang ada di rumah ini hanya keluargaku saja, wahai Rasulullah. Tapi Nabi mengatakan kita keluar dulu. Karena ini bicara masalah yang sangat penting dan sangat rahasia. Hijrahnya Nabi SAW atau perintah hijrah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW. Fa inni qad udina li fil khuruj. Sungguh aku ini sudah diizinkan untuk keluar berhijrah ke Madinah. Lalu apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq? As-suhbah ya Rasulullah. Saya ingin mendampingi engkau ya Rasulullah. Rasul menjawab, "Na'am, iya." Nah, kira-kira apa enaknya seseorang itu kalau zaman dahulu ya, berjalan berduaan di padang pasir menempuh jarak kurang lebih 400 sekian kilo dengan kondisi yang berat ya. Tentunya kalau bukan iman dan juga cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar tidak akan mengatakan demikian. Karena beliau faham perjalanan ini perjalanan berat, perjalanan yang mengancam jiwa, perjalanan yang nanti akan harus berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy ya, mempertaruhkan nyawa. Tapi Abu Bakar Siddiq faham dan memang beliau itu ingin sekali mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrah tersebut. Maka setelah Nabi SAW mengatakan, "Na'am, iya, engkau akan mendampingi aku," Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian menangis gembira. Nah, saat itulah Ummul Mukminin mengatakan, ketika saya melihat bapakku Abu Bakar menangis, saya itu baru tahu kalau ada orang menangis karena gembira. Biasanya orang menangis karena sedih. Baru tahu kalau ada orang menangis karena sangat gembira. Dan pantaslah sahabat Abu Bakar Siddiq bergembira mendampingi orang yang terbaik, mendampingi Rasul yang terbaik dalam mengarungi hijrah ke kota Madinah. Ayyuhal hadirin rahimakumullah taala. Contoh yang lain dari kaum Ansar. Orang Ansar atau kaum Ansar, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, golongan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi Ansar, penolong-penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi kata Nasir yang menolong, Ansar jamaknya ya. Orang-orang yang menolong, orang-orang yang memberi tempat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagi kaum muhajirin.
Mereka Allah muliakan dengan mau menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika musim haji. Terjadilah pertemuan ketika orang-orang kafir Quraisy menolak mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menolak menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun memanfaatkan kesempatan haji untuk mendakwai atau mengajak orang-orang kepada Islam. Akhirnya orang Ansar, orang-orang Madinah yang beruntung dapat hidayah, mereka paham ini adalah Nabi yang memang ditunggu-tunggu. Mereka kemudian berbaiat, mereka kemudian datang lagi di tahun berikutnya untuk melakukan baiat Aqabah, yang intinya adalah siap untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang mau memerangi beliau. Hakikat baiat Aqabah seperti itu. Sehingga waktu itu paman beliau yang belum masuk Islam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sempat mengatakan kepada orang Ansar, kalau kalian tidak bisa menjaga Muhammad, sudah kalian jangan capek-capek. Keluarganya masih bisa menjaga. Tapi kemudian mereka siap untuk menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti menjaga anak-anak dan istri-istri mereka. Maka berangkatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah didampingi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kerinduan mereka dan kegembiraan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslim di kota Madinah sudah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berangkat dan keluar dari kota Makkah menuju kota Madinah. Maka mereka pun selalu menunggu-nunggu. Setiap hari keluar untuk menunggu-nunggu, berharap kalau hari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Tapi ternyata belum datang. Kalau sudah panas mereka pulang. Akhirnya suatu ketika ada seorang Yahudi melihat dan dia pun berteriak dengan suara yang keras, "Wahai orang-orang Arab, hada jaddukum alladhi tangtadirun." Wahai orang Arab, inilah teman kalian yang selama ini kalian tunggu-tunggu. Maka orang-orang kaum muslimin di kota Madinah menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di jalan, ada yang berada di atas atap dan lain sebagainya. Mereka pun bergembira dengan kegembiraan yang sangat luar biasa. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala. Orang-orang Ansar sangat bergembira. Mereka pun juga menawarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menawarkan kediaman mereka untuk disinggahi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhirnya beliau singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mengatakan, Ja'a Nabiullah, Nabi Allah telah datang, Nabi Allah telah datang, Ja'a Nabiullah, Ja'a Nabiullah. Luar biasa. Dan mereka pun pantas untuk bergembira dengan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang berhijrah ke kota Madinah untuk tinggal selamanya di kota Madinah. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma mengatakan, menceritakan tentang bagaimana kegembiraan penduduk kota Madinah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu ahlal madinati farihu bi syai'in farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat penduduk kota Madinah itu berbahagia seperti bahagianya mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang. Sangat-sangat bahagia dan sangat pantas mereka ini berbahagia dengan hal itu. Karena itulah ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, dalam hadis yang lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan orang-orang Quraisy di Fathu Makkah, ya,
Sebagian orang Ansar sempat berpikir, kayaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika sudah pulang ke kampung halaman, kayaknya mau seterusnya bersama mereka. Jadi kisah pertama tadi, mereka sangat gembira Nabi berhijrah dan tinggal bersama mereka. Lalu ada kejadian yang lain. Ketika Nabi SAW setelah Fathu Makkah, ya, beliau dilihat oleh orang-orang Ansar sepertinya sudah ingin tinggal di kota Makkah lagi. Maka Nabi pun mengatakan kepada orang Ansar, "Kalla inni abdullah wa rasuluhu." Tidak sekali-kali seperti itu, tidak mungkin, ya. Orang sudah berhijrah itu ya harus tetap di tempat hijrahnya sampai wafat. Makanya dahulu saat Nabi Waqqas ketika pernah sakit di kota Mekah, ya, dia sempat bertanya-tanya, bagaimana hijrah saya sementara saya sakit dan mungkin wafat, ya. Tapi Allah panjangkan umur. Nah, demikian juga Nabi SAW, ya, ketika sudah berhijrah meninggalkan kota Mekah untuk berhijrah ke kota Madinah, maka seperti itu terus yang berlaku. Hajartu ilallah, aku berhijrah kepada Allah, wa ilaikum, dan juga ke tempat kalian, wal mahya mahyakum, maka tempat hidupku adalah tempat hidup kalian, saya akan hidup bersama kalian. Wal mamatu mamatukum, dan saya akan meninggal di tempat kalian akan meninggal, di kota Madinah. Maka ini menenangkan perasaan kaum Ansar radhiyallahu taala anhum. Kemudian ikhwan akhwati fillah rahimakumullah taala, tanda berikutnya yang menunjukkan seseorang itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah badlun nafsi wal mali dunal habibil karim sallallahu alaihi wasallam. Mengorbankan jiwa, harta demi membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi penulis jazallahu anna khairan membawakan kisah-kisah heroik dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka berkorban bahkan dengan jiwanya dalam rangka membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar terjaga dari terjangan musuh. Yang pertama dan utama kembali kepada kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang sangat mengkhawatirkan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah. Lalu Nabi pun menenangkan beliau, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah bersedih, sungguh Allah Ta'ala bersama kita. Dan disebutkan dalam surah At-Taubah, ya, di antara yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar Siddiq dalam At-Taubah disebutkan bahwa Abu Bakar Siddiq itu satu-satunya sahabat Nabi yang disebut sebagai sahibuhu, sahabatnya beliau. Dan ini juga satu keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Nabi banyak sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam Al-Qur'an satu-satunya sahabat yang disebut sebagai sahibuhu, sahibur Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar Siddiq sedih menangis, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau menangis dalam perjalanan hijrah ini?" "Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak menangisi diriku, tapi saya mengkhawatirkan engkau sallallahu alaihi wasallam." Contoh yang lain yang ditunjukkan oleh sahabat mulia Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu, kesiapan
yang utuh ya, kesiapan yang bulat untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, artinya aku pernah melihat sebuah momen yang terjadi pada Miqdad ibn Aswad radhiyallahu taala anhu. Miqdad bin Aswad mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, dan saya, kata Abdul Mas'ud, seandainya aku bisa menjadi orang itu, maka itu akan lebih aku cintai. Saya pengen menjadi orang seperti Miqdad pada waktu itu. Jadi waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan kepada orang musyrikin di perang Uhud, ya. Kemudian Miqdad bin Aswad ini mengatakan, la naqul kama qala Musa alaihi salam, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Miqdad bin Aswad mengatakan, kami tidak akan mengatakan seperti dikatakan oleh kaum Nabi Musa kepada beliau, wahai Musa, pergilah berjihad, engkau bersama Rabbmu, kami di sini duduk-duduk saja. Kata Miqdad, kami walakinnana nuqatil an yaminika wa an shimalika wa baina yadayk wa khalfak. Kami akan berjuang, akan berperang, ya, di depanmu, di kananmu, di kirimu, di depanmu, dan juga di belakangmu. Kesiapan yang bulat untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyraqa wajhuhu wa sarrahu. Di saat itulah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gembira, wajahnya berseri-seri, karena ucapan Miqdad bin Aswad ini sangat menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesiapan yang bulat untuk berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya adalah imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahi. Melaksanakan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya juga menjadi tanda yang paling membuktikan kebenaran cinta seseorang kepada orang yang dia cintai. Manut kepada yang dia cintai, taat kepada yang dicintai, melaksanakan apa saja yang disampaikan oleh seseorang yang dia cintai. Nah, orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya menempatkan perintah-perintah beliau sebagai perintah-perintah yang harus dilaksanakan, yang harus diutamakan. Dengan itulah nanti seseorang membuktikan cintanya. Demikian juga larangan-larangan yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya dia berikan perhatian yang besar untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala, kita semua sudah tahu insyaallah bahwa petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sempurna. Beliau sudah menyampaikan apa saja yang menjadi kewajiban beliau untuk disampaikan, ya. Tidaklah ada kebaikan kecuali beliau sudah sampaikan kepada umat. Tidaklah ada keburukan kecuali sudah beliau peringatkan umat dari keburukan-keburukan tersebut. Maka menjadi tanda cinta seseorang kepada beliau adalah dia melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan beliau, atau dengan kata lain ittiba an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti
beliau sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya seperti itu. Mengikuti beliau, mutabah kepada beliau, mengikuti cara beliau ibadah, mengikuti cara beliau berakhlak, mengikuti cara beliau bermuamalah, kemudian menghindari hal-hal yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda seseorang kalau cintanya betul kepada orang lain. Demikian juga ini tanda seseorang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia betul-betul tulus cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu menjadi kewajiban kita untuk mempelajari ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam supaya kita nanti faham ajaran beliau apa saja, perintah beliau apa saja. Mari kita laksanakan perintah beliau, karena itulah salah satu tanda yang sangat jelas kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pelajari larangan-larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang ini. Misalnya beliau melarang kuburan itu ditinggikan, melarang kuburan itu dikapur, melarang membangun di atas kuburan. Mari kita hindari larangan-larangan ini. Karena kuburan itu tempat tidak pantas ya untuk dihias-hiasi. Kuburan itu bukan tempat untuk bermewah-mewahan. Seandainya ada kuburan yang mewah, diplester, dikasih marmer, dikasih penerangan, dikasih atap. Sekarang pertanyaannya, siapa yang merasakan manfaat itu? Apakah yang ada di kuburan? Sama sekali tidak. Bahkan dulu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada orang memayungi jenazah, beliau mengatakan, sudah, mayung ini tinggalkan saja, biarkan amalan dia yang memayungi dirinya. Karena orang ketika sudah di alam barzakh sudah selesai, dia akan mendapatkan balasan untuk semua perbuatannya. Yang baik akan dia dapatkan balasan kebaikan, sehingga nanti orang tersebut mendapatkan nikmat di kubur. Kalau orang itu jahat, tukang maksiat, nasallallahu salamah, maka orang itu bisa mendapatkan, atau orang itu akan mendapatkan balasan setimpal atas perbuatan-perbuatan buruknya. Akan menghadapi azabul qabr, sisaan kubur. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam surah Ali Imran bahwa di antara atau tanda cinta seorang hamba kepada Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat-sangat berhubungan ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang sangat jelas yang menunjukkan seorang hamba itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengutamakan petunjuk beliau. Berusaha sholat seperti sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha meniru akhlak beliau yang indah. Berusaha meniru tutur kata beliau yang lembut. Berusaha meniru segala sesuatu yang sudah dipraktekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena beliau itu orang yang Allah taala jadikan uswatun hasanah, teladan yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang banyak zikir kepada Allah, dan bagi orang yang meyakini perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullah taala. Di antara contoh yang disampaikan penulis di sini, bagaimana para sahabat sangat semangat dalam menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menghindari atau taat dalam menghindari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu ketika turunlah ayat yang menegaskan tentang haramnya khamar.
Dikisahkan oleh Anas bin Malik dalam riwayat Imam Bukhari, waktu itu saya adalah orang yang memberi minuman atau menyiapkan minuman khamar bagi Abu Talha, fulan, fulan, dan fulan. Masih belum diharamkan secara permanen. Tiba-tiba datang seseorang mengatakan, wahal balaghakum al-khabaru, apakah sudah sampai kepada kalian suatu berita? Mereka bertanya, berita apa itu? Kami belum tahu. Berita apa yang kamu maksud? Kata lelaki ini, hurrimatil khamru, khamr sudah diharamkan dengan tegas. Sudah tidak boleh lagi diminum. Dan pengharaman khamar seperti yang sudah diketahui insyaallah ya, melalui beberapa tahap. Yang pertama disebutkan khamar itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih banyak. Tahap kedua, larangan orang yang mabuk untuk sholat. Dan kemudian datanglah tahapan ketiga, mengharamkan khamar dengan permanen dengan tegas, bahwa setelah itu siapapun tidak boleh minum khamar. Nah, mendengar ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, bagaimana sikap Abu Talha dan juga orang-orang yang lain? Abu Talha mengatakan, ahrik hadhil qilal ya Anas, wahai Anas, gentong-gentong ini tolong dibuang, tolong dituangkan, dibuang airnya, dibuang khamarnya. Kata Anas ya, orang-orang ini tidak bertanya-tanya lagi, fama sa'alu anha wala raja'uha ba'da khabar rajul ya. Orang-orang ini yang sedang minum ya, tidak bertanya kepada lelaki yang mengabarkan kalau khamar itu sudah diharamkan, tidak bertanya. Serius gitu misalnya. Tenang nih gitu ya. Tidak. Atau bertanya misalnya, kamu dapat dari mana? Tapi langsung bersikap tegas, langsung bersikap dengan sikap yang sebenarnya atau yang tepat. Semua tempat penyimpanan khamar mereka tumpahkan. Khamar-khamar mereka tumpahkan dari tempat-tempat penyimpanannya tanpa babi bu istilahnya, tanpa bertanya-tanya banyak. Padahal yang mengabarkan bukan Nabi SAW, tapi mereka tahu ini larangan pasti datang dari Nabi SAW. Larangan ini pasti datangnya melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Contoh yang lain masih dalam tanda yang ketiga ya. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bersama putrinya. Dan di tangan putrinya ada dua gelang ya, yang besar, yang terbuat dari emas. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Atu'tina zakat hada?" Apakah engkau sudah mengeluarkan zakat gelang-gelang emas ini? Wanita ini mengatakan tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ayusuriki ani sawirakillahu bihima yawmal qiyamati siwaraini min nar. Apakah engkau nanti mau di akhirat nanti, di kiamat, Allah Ta'ala memberikan kepada engkau gelang dari neraka pada hari kiamat? Maka sikap wanita ini langsung fa khala'athuma, langsung melepaskan dua gelang tadi. Wa alqadhuma ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat hiya lillahi azza wa jalla wa li rasulih. Gelang-gelang ini untuk Allah Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tanda berikutnya, nusratu atau nasru sunnati wa dhabu an syariah. Membela sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan menjaga syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan bahwa sesuatu yang dimaklumi, orang yang cinta kepada orang lain siap untuk mengorbankan waktu, energi, dan apa yang dimiliki untuk menyebarkan apa yang disukai oleh orang yang dia cintai. Apalagi orang yang dicintai ini sudah berkorban banyak. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata penulis, qad badala al-habibul karimul mustafa jami'a ma wahabullah ta'ala min taqatin wa qudurat wa mal wa nafs li ikhrajin nas min adh-dhulumati ila nur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengeluarkan semua yang beliau miliki, mempertaruhkan nyawa, mengeluarkan semua yang beliau miliki, tenaga, waktu, kekuatan, harta, untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, untuk menyelamatkan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun berjihad di jalan Allah. Tidak hanya memerintah para sahabat untuk berjihad, beliau pun terjun dalam jihad secara langsung. Beliau pun juga terluka dalam jihadnya. Artinya pengorbanan beliau sallallahu alaihi wasallam luar biasa untuk menyampaikan agama ini kepada umat, untuk menyebarkan agama ini kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atau seluruh manusia. Maka sudah sepantasnya umat Islam itu nasru sunnatihi, membela sunnah beliau atau ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pantas sekali apabila kita ini juga adzabu an syariatihi, membela atau menjaga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari penentangan orang-orang yang menentang, entah itu orang kafir atau orang munafik, dari celaan dan olokan orang-orang sekuler atau orang-orang liberal dan lain sebagainya. Ini harus kita tanamkan dengan baik supaya kita ini menjadi orang yang cintanya tulus dan benar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang mengejek ajaran beliau, kok kita diam saja, aneh. Padahal kalau kita diejek akan tersinggung. Atau gini sajalah, tulisan kita kira-kira bagus apa tidak Pak? Anggap saja jelek ya. Kemudian ada orang tulisan kok jelek, kira-kira tersinggung atau alhamdulillah gitu? Sepertinya tersinggung ya. Tulisanmu jelek, bajumu jelek, dan lain-lain. Orang bisa tersinggung seperti ini. Atau daerahnya diolok-olok, orang bisa tersinggung. Nah sekarang seorang hamba, seorang yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dia itu punya semangat untuk membela ajaran-ajaran Nabi SAW. Maka hendaknya marah kepada orang yang mengolok-olok ajaran beliau, atau tidak terima ketika ajaran beliau diremehkan, dan juga tidak suka ketika ada orang nyindir-nyindir masalah sunnah untuk merendahkannya. Karena kita semua sudah tahu, wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam yang merupakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik ajaran yang dibawa oleh sebaik-baik nabi, dibawa oleh sebaik-baik malaikat, dan diturunkan di sebaik-baik tempat. Artinya petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempurna dan terbaik dari banyak sisi. Setelah orang itu mempelajari, memahami, mengamalkan, maka hendaknya mengambil peran untuk membela
petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya, dengan lisannya, dengan kekuatannya, dengan apa saja yang dia miliki. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berkorban banyak dalam rangka menyampaikan petunjuk-petunjuk beliau, dalam rangka menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia. Apalagi ketika beliau berada di kota Mekah, ya. Gangguan, ejekan, olokan disebut sahir, tukang sihir, disebut majnun, gila, disebut dukun, atau Quran disebut sebagai berita-berita dongeng, ya. Padahal mereka faham Nabi Muhammad itu bukan majnun. Mereka yakin Nabi Muhammad itu bukan pendusta. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW itu bukan tukang sihir. Tapi yang namanya orang sudah kehilangan strategi untuk menghadang dakwah Islam, maka mereka melontarkan ujaran-ujaran kebencian kalau zaman sekarang, atau ujaran-ujaran jelek untuk menghadang penyebaran agama Islam. Tapi Allah Azza wa Jalla liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama ini di atas seluruh agama. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Membela ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, baik yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban atau amalan wajib, akidah, termasuk akhlak, ini semua kita lakukan, mari kita lakukan dalam rangka menunjukkan cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Di antara tanda cinta kepada Nabi SAW yang lain adalah seseorang itu suka untuk mendengar kisah-kisah beliau, suka untuk sering-sering membaca sirah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian dia ambil pelajaran, untuk kemudian dia teladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sirah Nabawi itu bukan kisah-kisah biasa, bukan cerita biasa. Dia sejarah hidup manusia yang paling utama di sisi Allah. Dia secara hidup orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah berada dalam tingkatan paling tinggi sebagai hamba Allah, sebagai orang yang Allah cintai, Abdullah dan Khalilullah. Dan sejarah hidup beliau pun menjadi salah satu sumber hukum dalam agama Islam. Maka sepatutnya seseorang suka untuk membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan baca misalnya Ar-Rahiqul Maktum atau Riyadhus Shalihin. Jangan kita ini memahami sejarah Nabi itu hanya kejadian-kejadian saja, ya. Tahun pertama hijrah kejadian begini, tahun kedua hijrah yang terjadi perang ini, ketiga ini, tidak. Tapi seluruh kehidupan beliau dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai beliau tidur, sampai beliau kemudian bangun lagi, yang tercatat dalam hadis-hadis Nabi SAW itu juga sirah. Sejak beliau diangkat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian beliau wafat, itu sirah yang di dalamnya banyak sekali pelajaran, fawaid muhimmah, faedah-faedah yang penting, durus jammah, pelajaran-pelajaran yang banyak sekali yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Muqaddimah Al-Fusul fi Siratir Rasul. Yang di sini beliau ingin menyampaikan bahwa orang yang membaca sirah Nabi hendaknya tidak sekedar membaca saja. Hendaknya jangan hanya sekedar ingin dapat pahala saja, tapi ada tujuan yang lebih penting dari itu, ingin meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mengerti keindahan-keindahan akhlak beliau, ingin tahu akidah beliau, ingin tahu cara ibadah beliau, dan lain sebagainya. Akhirnya iman seseorang pun naik, meningkat. Karena salah satu sebab iman seorang hamba itu bertambah, seperti yang disampaikan Syekh Abdul Razak Al-Badr di kitab beliau Asbab Ziyadatul Iman, adalah membaca sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
sirah beliau yang penuh dengan pelajaran-pelajaran, penuh dengan hidayah, penuh dengan penjelasan tentang kebenaran dan juga peringatan dari keburukan-keburukan. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, di antara tanda cinta kepada beliau yang lain adalah tidak berbuat bid'ah. Karena bid'ah itu sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang diperingatkan Nabi kepada umat, jangan melakukan bid'ah. Hindari bid'ah. Karena bid'ah itu tadayyun bi ghairi syar'illah, beragama dengan selain yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena bid'ah itu ada istidrak, mengkritisi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah kurang. Dan karena bid'ah itu di situ ada unsur al-kadzib 'ala Allah azza wajalla dan kadzib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusta kepada Allah dan dusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana maksudnya? Orang mengatakan ini loh bagus, ayo kita kerjakan. Ayo kita amalkan. Ayo kita rutinkan ya. Padahal ma anzalallahu bihi min sultan. Allah tidak pernah menurunkan ayat. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menerangkan tentang itu dalam hadis-hadisnya. Berarti orang itu bohong. Berarti orang itu mengajak kepada sesuatu yang bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sebagai penutup, sebagai tambahan ya. Tanda cinta seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak hulu, tidak berlebihan, tidak melampaui batas dalam rangka mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak memberikan sifat-sifat rububiyah kepada beliau. Tidak menganggap beliau tahu perkara gaib secara mutlak ya. Atau tidak menganggapan beliau itu tidak bisa menyembuhkan semua penyakit. Ada di beberapa buku ya yang isinya syair-syair. Di situ ada ungkapan-ungkapan yang berlebihan. Nabi mengampuni dosa, Nabi bisa menghilangkan masalah-masalah berat ya. Atau orang ketika sedang sakit justru dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kesembuhan. Seolah-olah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam maha mendengar dan maha melihat. Jadi cinta kepada beliau harus cinta yang syar'i, bukan cinta buta atau cinta yang salah-salah ya. Karena segala sesuatu sudah ada batasan-batasannya dalam syariat. Bagaimana cara mengagungkan beliau, bagaimana cara mencintai beliau, bagaimana cara menghormati beliau dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas kehadiran dan juga perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.